Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Faik Haidar, mahasiswa PJJ YN Nurjati, kelas A38. Kali ini kita akan membahas mengenai analisis hukum pay letter dalam perspektif fikih muamalah. Dalam pembahasan kali ini menyasar mengenai pay letter, di mana pay letter ini sendiri dari sisi kemaslahatannya dan madharatnya ini masih rancu. Fitur pay letter ini menawarkan kemudahan bagi pembelajaran di era digital e-commerce, sehingga kita harus lebih bijak dalam memahami hukum yang ada di pay letter tersebut, di mana dalil dasarnya bahwa di dalam Al-Quran jual beli itu dihalalkan oleh Allah, tapi Allah juga mengharamkan riba. Selain itu dalam hadis dijelaskan bahwa setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat ini termasuk riba. Pendapat dari ulama kontemporer bahwasanya jual beli kredit diperbolehkan jika harga disepakati di awal secara transparan. Kedua, denda keterlambatan tidak boleh menjadi keuntungan pembeli, hanya boleh untuk biaya administrasi semata. Dan tambahan dalam akad pinjaman termasuk riba dan hukumnya haram. Kita perlu menganalisis bahwasanya dari hal tersebut akan timbul potensi riba, gharar karena ketidakjelasan atau benda berbunga. Ini potensi dari presentasi waktu pinjam. Maka kita harus lebih bijak. Padahal kita tahu bahwa dalam kaidah fikih itu hukum asal muamalah adalah boleh, transaksi diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya atau sejenisnya. Dua prinsip ini menjadi batasan utama dan dalam akad pinjaman, serta menghindari kerusakan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Ini menjadi prinsip kehati-hatian untuk menghindari potensi madharat. Dari sisi maslahah dan mafsadah ini ada dampak positif negatif. Maslahatnya dari adanya e-commerce dan metode pembiayaan pay letter ini mempermudah dalam memenuhi kebutuhan dasar sebagai alternatif tanpa adanya kartu kredit, fleksibilitas dalam pembayaran, serta akses yang lebih mudah dan lebih luas. Tetapi dari segi mafsadahnya ini akan meningkatkan budaya konsumtif, kemudian akan ketergantungan terhadap utang, potensi riba yang di dalamnya ini terselubung, dan resiko finansial yang tidak akan terkontrol. Karena itu kita perlu menilai dengan cermat agar sejalan dengan maqasid syariah. Simpulannya bahwa pay letter secara akad, substansi transaksi dan dampaknya terhadap keadilan dan kemaslahatan bisa disebut halal, bisa dimasukkan ke dalam haram, bisa dimasukkan kepada syubhat. Halal jika berbentuk jual beli kredit dengan harga tetap tanpa bunga dan transparan dalam akad. Haram jika berbasis pinjaman dengan tambahan karena waktu dan mengandung riba. Subhat ini ketidakjelasan karena kurangnya transparansi dalam akad dan sulit dipahami oleh konsumen, sehingga kita perlu berhati-hati dalam melakukan transaksi di era modern yang lebih kompleks saat ini, sehingga kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk menjaga kehalalan harta dalam transaksi. Terima kasih. Tagline-nya adalah kemudahan boleh dicari, kehalalan wajib dicari.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.